Surat Al-Fath terdapat di juz berapa? Juz 26. Surat keberapakah dalam juz tersebut? Urutan ketiga. Urutan keberapa dalam Al-Quran? Urutan ke-48. Hari ini kita akan bermain namanya adalah surah tersembunyi. Jadi nanti masing-masing akan mendapatkan beberapa huruf hijaiyah yang tersembunyi, hanya beberapa huruf hijaiyah, lalu susun. Kira-kira huruf hijaiyah tersebut menjadi sebuah nama surah apa? Nah, nanti dari nama surah yang kalian sebutkan akan ada soal-soal berikutnya dari Kak Nabila. Mengerti? Insyaallah, mengerti. Oke, karena sudah mengerti kita akan bermain dengan dua peserta pertama, Kausar dan Sulaiman. Yang lainnya ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Boleh tepuk tangan juga untuk orang tua. Di sini ada dua peserta pertama, dua-duanya sudah mendapatkan pin Faiz, berarti pernah mendapatkan nilai tertinggi. Di sini ada Kausar 11 tahun Semarang 15 juz, yang terbaik ya Kausar ya. Dan juga ada Sulaiman 10 tahun Mesir 8 juz. Sulaiman juga yang terbaik ya. Oke. Segera kita akan buka soal untuk Kausar dan Sulaiman. Ini dia huruf-huruf hijaiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ada huruf H, Mim, Lam, Ro, Alif, Ta, Qaf, dan Fa. Yang pertama untuk Kausar. Dari huruf-huruf hijaiyah ini, kira-kira ada surat apa? Surah Al-Fath. Al-Fath. Tulisannya huruf apa aja hijaiyahnya? Huruf alif, lam, fa, ta, dan ha. Al-Fath. Oke. Itu surat untuk kamu. Selanjutnya, dengan huruf-huruf hijaiyah ini, Sulaiman, surah apa yang kamu temukan? Surah Al-Qamar. Al-Qamar. Tulisannya? Alif, lam, qaf, mim, ro. Al-Qamar. Kausar Al-Fath, Sulaiman Al-Qamar. Dan akan mendapatkan soal yang ada hubungannya dengan surat-surat tersebut dari Kak Nabila. Apakah kalian berdua sudah siap? Insyaallah, siap. Insya Allah mereka sudah siap. Kita mulai dengan Kausar. Surat Al-Fath. Silakan, Kak Nabila. Kausar, surat Al-Fath terdapat di juz berapa? Juz 26. Surat keberapakah dalam juz tersebut? Urutan ketiga. Urutan keberapa dalam Al-Quran? Urutan ke-48. Berapa jumlah ayatnya? 29 ayat. Bacakan ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dari ayat tersebut bacakan 4 ayat sebelumnya. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Bacakan ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Cukup? Selanjutnya, kita menuju ke Sulaiman. Quran surat
Al-Qamar. Silakan Kak Nabila. Sulaiman, surat Al-Qamar terdapat di juz berapa? Di juz 27. Surat keberapakah dalam juz tersebut? Surah ke-4. Urutan keberapa dalam Al-Quran? Urutan ke-54. Berapa jumlah ayatnya? 55. Bacakan ayat ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dari ayat tersebut, bacakan 5 ayat sebelumnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dari ayat 22, bacakan 5 ayat setelahnya. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Cukup? Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kausar dan Sulaiman. Boleh tepuk tangan untuk Kausar dan Sulaiman. Oke, Dewan Juri. Ini tantangannya luar biasa untuk para peserta hari ini ya. Bagaimana dengan 2 peserta pertama kita, silakan Kak Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Masya Allah untuk tantangan hari ini cukup sulit ya Kak Irfan. Mungkin juga teman-teman di rumah bisa coba di juz 30 aja dulu ya. Juz keberapa, urutan surah yang nomor berapa di juz itu cukup sulit dan Masya Allah dua-duanya bisa menjawab dengan tepat dan benar ya, Alhamdulillah. Dari segi bacaan untuk Kausar, ada perlu diperhatikan adalah ketika melafalkan huruf-huruf tebal ya, khususnya adalah harf ra ya, wa rasulihi sama bukratan ya. Tapi selain itu Masya Allah bagus. Untuk Sulaiman tadi cuma butuh mikir aja ya. Dari segi bacaan Sulaiman cuma tadi mungkin kelihatan Kak Irfan dianya masih nervous ya, jadi mikir gitu, jadi itu ngaruh ke bacaannya, seperti terpotong-potong gitu, namanya seperti itu. Jadi cuma butuh lebih santai lagi. Tapi dari segi makharijul huruf sudah bagus. Itu saja buat dua-duanya, tapi Masya Allah luar biasa untuk dua-duanya. Terima kasih Kak Nabila Abdul Rahim. Kita menuju ke juri berikutnya, Ustaz Jaber. Ya, bismillahi masyaallah, tabarakallah. Kausar Sulaiman betul, mereka luar biasa, jawabannya, bacaannya, dua-duanya punya suara yang luar biasa. Cuman ada untuk Kausar, sin wa rasulihi ya 2 kali, wa tusabbihuhu. Dia lagi usahakan jelaskan sin tapi belum dapat sin yang sempurna. Usahakan belajar lagi. Terus, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi inna. Antum baca inna, nun, alifnya ikut dari hidung juga, kan? Gak boleh. Nunnya dari hidung, tapi alifnya suaranya beda, ya. Fa inna. Ini untuk Kausar. Baik, untuk Sulaiman, cuman walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal. Fahal, fa, lam semuanya tipis. Fahal, ini agak double, ya. Dan yang luar biasa di sini untuk Sulaiman, ayat yang sama. Berkali-kali diulang, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir di surah Al-Qamar. Tapi dia tidak ragu-ragu, bisa jawab. Karena dua soal, jawabannya sama. Tapi dia alhamdulillah bisa jawab dengan benar. Walaupun sedikit kekurangan yang bisa insyaAllah perbaiki ke depannya, dua-duanya luar biasa. Ya, terima kasih Ustaz Jaber. Abi Amir, kita tahu di dalam Al-Quran itu ada di beberapa surat ayat yang diulang-ulang. Bahkan ada yang sama persis, ada yang mirip juga. Boleh ceritakan nggak menurut ilmu dari yang Abi terima, itu Allah itu bermaksud apa mengulang-ulang ayat dengan yang sama? Iya,
Kak Irfan, la tikrar fil Quran. Para ulama sepakat tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Sekalipun secara ayat, secara pelafalan, secara makna bahasanya itu sama, tetapi masing-masing dari ayat itu mengandung maksud dan penekanan yang berbeda. Karena itu dalam memahami Al-Quran, jangan hanya terpaku pada ayat itu sendiri, tapi juga dilihat ayat sebelumnya apa dan sesudahnya apa. Mengapa ayat ini disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke, seperti misal di Quran surat Ar-Rahman sampai puluhan kali satu ayat konteksnya sama, tapi maksudnya berbeda. Maksudnya berbeda tergantung ayat sebelumnya dan sudahnya. Jadi misalnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban misalnya. Jadi sesudah itu tentang khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Berarti ayat sebelumnya ini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini maksudnya adalah bahwa dalam penciptaan manusia, apa yang membuat kamu masih tidak mau patuh kepadaku? Mengapa kamu masih ingkar kepadaku? Setelah itu Allah mengulangi kembali ayat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Aku yang punya arah timur dan barat. Di sini para ulama tafsir juga menyebutkan ini maksudnya kenapa kok ada dua timur dan dua barat. Jadi tidak bisa sebutkan ayat sama, tapi mungkin teksnya sama, tapi konteksnya berbeda. Benar kan? Ya. Iya. Oke. Terima kasih Abi Amir ilmunya. Boleh tepuk tangan untuk Dewan Juri yang Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang bisa kita gali dari beliau semuanya. Oke, kalau begitu Kausar, sudah cukup. Kak Irfan mau ngobrol dulu dengan Sulaiman. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kausar.